Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, seperti biasa sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah informasi dari fabel dan peristiwa dalam fabel, kata sapaan dalam fabel, dan membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Informasi dari fabel, ya, sebagaimana sudah kita pelajari di materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang fabel. Masih ada yang ingat apa itu fabel? Ya, fabel adalah cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hewan-hewan dalam fabel memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan juga peristiwa yang dialami tokoh. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari kata sapaan. Apa itu kata sapaan? Ya, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Contohnya, maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ucap Gary. Nah, tikus tanah ini adalah contoh kata sapaan. Dalam sebuah fabel terdapat peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Kalian dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca seksama dari awal hingga akhir. Nah, sekarang perhatikan cerita berikut yang akan Ibu ceritakan. Fabel, oke? Perhatikan dan simak baik-baik. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing." Lalu kucing menjawab, "Ada apa?" "Mari kita makan ikan asin." Kucing menjawab, "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Lalu tikus berkata, "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, kata tikus, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kucing berkata, "Kok lama benar tikus di atas?"
Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah. Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh sebelum sampai ke bawah. Lalu tikus berkata, "Jangan makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Ikan asin, ikan asin. Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh, kucing. Saya bukan ikan asin. Ah, ikan asin. Miau. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Ya, bagaimana seru dan menarik bukan? Nah, setelah kalian menyimak cerita yang tadi atau dongeng yang tadi Ibu bacakan, sekarang ayo kita tentukan siapa tokoh, bagaimana watak dan amanatnya apa dan latar belakangnya di mana. Oke, kita mulai dari tokoh terlebih dahulu. Tokoh dari dongeng yang tadi adalah kucing dan tikus. Bagaimana wataknya? Watak kucing adalah suka mencuri dan watak tikus adalah suka mencuri, licik, ingkar janji dan suka menipu. Nah, lalu amanat apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kucing dan tikus tadi? Amanatnya yaitu tidak boleh mencuri, jangan ingkar janji dan suka menipu. Jagalah selalu persahabatan. Nah, latarnya di mana ya cerita itu? Latarnya adalah di rumah Pak Tani. Ya, selanjutnya kita akan belajar kata sapaan. Seperti sudah dijelaskan di depan tadi, bahwa kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan atau kata nama nyonya dan nona. Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Kata sapaan terdiri atas beberapa bentuk, yaitu nama diri, yaitu nama seseorang seperti namamu. Panggilan keluarga, yaitu kata yang biasa digunakan saat kalian memanggil anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, dan juga adik. Nah, nama gelar atau profesi seseorang yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki oleh seseorang seperti dokter, nyonya, tuan, nona. Nah, kemudian nama pelaku atau peserta yaitu kata yang biasa digunakan untuk memanggil orang yang ikut dalam suatu kegiatan seperti penonton dan juga pendengar. Nah, itu adalah beberapa kata sapaan. Nah, sekarang perhatikan contoh dari cerita yang di sini ada beberapa kata sapaannya. Perhatikan baik-baik kisah antara semut dan juga belalang. Di sini ada Lala dan juga Mumut. Nah, Lala, kamu mau kemana Mumut? Lalu Mumut menjawab, aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan Lala. Lalu Lala menjawab lagi, hati-hati di jalan Mut, semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Mumut menjawab, iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Kamu juga hati-hati di jalan. Mumut bertemu dengan Kribo. Nah, Mumut menjawab, berkata kepada Kribo, ada yang bisa saya bantu teman? Lalu Kribo menjawab, emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman dah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Lalu Mumut menjawab, aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Nah, sekarang dari kalimat kata sapaan yang tadi sudah Ibu bacakan,
sekarang kita akan menentukan beberapa kata sapaan dari kalimat berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Pada kalimat "kamu mau kemana Mumut?" tanya Lala. Nah, kata sapaannya adalah Mumut. Iya, betul sekali. Lalu yang kedua, pada kalimat kedua, "aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan Lala," kata Mumut. Kata sapaannya adalah Lala. Nomor tiga, "ada yang bisa saya bantu teman?" kata Mumut. Nah, kata sapaannya adalah iya, teman. Nah, contoh kalimat keempat, "hati-hati di jalan Mut, semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya," kata Lala. Nah, kata sapaan di sini adalah Mut. Nah, kemudian kalimat yang kelima. "Ya Lala, kamu juga hati-hati di jalan," kata Mumut. Nah, kata sapaan di kalimat kelima ini adalah Lala. Oke, baiklah. Untuk memahami materi hari ini, ayo kita berlatih. Silakan jawab pertanyaan dan kerjakan tugas berikut ini. 1. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? 2. Di mana kucing dan tikus mencari makan? 3. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? 4. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? 5. Kucing dan tikus sepakat. Nah, silakan ditulis apa kesepakatan antara kucing dan juga tikus. Kemudian soal selanjutnya yaitu buatlah 2 kalimat contoh kata sapaan. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ibu tunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.